Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, puji syukur kita boleh dipertemukan kembali lewat renungan harian pada saat ini. Berharap Bapak Ibu Saudara-saudara tetap baik-baik saja, hidup dalam sukacita karena karunia Tuhan yang tiada pernah berhenti menjadi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan percayakan, karuniakan kepada kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan mengucap syukur atas segala anugerah pemeliharaan yang Tuhan nyatakan. Ajar kami untuk selalu mensyukuri hidup dan kehidupan dan segala perbuatan baik Tuhan bagi kami sekalian. Dan kiranya hidup keberimanan kami dapat tetap kami nyatakan dalam hidup kami. Tuhan tuntun, kuatkan. Dan saat ini izinkan kami untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Bersabdalah, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Matius pasal 20 ayat yang ke-29 sampai dengan 34 dengan perikop Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Firman Tuhan, kita renungkan firman-Nya dengan tema belas kasihan Tuhan, Mas Sepenana Puang, God's Mercy. Bapak Ibu Saudara-saudara, pergumulan apa yang saudara alami saat ini? Bisa jadi adalah masalah dengan pasangan hidup kita. Sakit penyakit menghampiri. Ekonomi keluarga yang sedang labil. Ataukah usaha yang kita lakukan berada di ujung kebangkrutan? Lalu ke pihak manakah kita akan mengadu? Dan kita percaya sebagai andalan untuk menolong kita. Injil Matius 20 ayat yang ke-29 sampai 34 menceritakan kisah 2 orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan dan mendengar Yesus yang lewat dan diikuti banyak orang. Kedua orang buta itu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka berseru-seru kepada Yesus meminta pengasihan. Mereka berseru dengan keras dan tidak berhenti. Yesus memperhatikan mereka dan oleh belas kasihan ia menjawab harapan mereka. Yesus menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka dapat melihat lalu mengikuti dia. Ayat yang ke-34 tentunya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak hal yang kita pandang mustahil terjadi dalam hidup kita. Namun bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Persoalannya adalah, apakah kita berhenti pada kesimpulan bahwa apa yang kita alami sekarang sama sekali tidak akan berubah? Ataukah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan
bahwa Ia sanggup mengubahkan hidup kita. Dari kisah dua orang buta itu, kita melihat upaya yang sungguh-sungguh memohon pengasihan dari Tuhan. Bagi banyak orang, keadaan buta mereka tidak akan dapat disembuhkan. Tetapi bagi kedua orang buta itu, pasti ada solusi dari Yesus anak Daud. Iman dan permohonan sungguh kepada Yesus melahirkan belas kasih Yesus. Karena itu, datanglah kepada Yesus, berserulah kepadanya, dan nyatakan keinginan kita secara spesifik kepadanya melalui doa, permohonan yang tiada jemu-jemu. Janji pemulihan Tuhan nyata bagi orang yang percaya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa kita bersyukur. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih anugerah-Mu, kehidupan yang Tuhan karuniakan, dan berkat-berkat yang boleh kami alami, kekuatan iman, pengharapan di dalam keadaan hidup kami yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan pergumulan. Tuhan, mampukan kami bahwa bersama dengan Tuhan kami akan dikuatkan. Tuhan, kuatkan kami seterusnya ya Bapa, jalani kehidupan ini dan menikmati, mensyukuri belas kasihan dalam hidup kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu. Kami doakan segenap jemaat-Mu yang berduka cita, keluarga almarhum dari Bapak Tinus Toding, keluarga almarhum dari Bapak Petrus Toding, di mana keluarga berduka karena kehilangan ayah terkasih dari Bapak Tinus Toding. Kuatkan, hiburkan semuanya. Dan mungkin masih banyak yang lain yang sakit, Nyonya Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Saudara Naftali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Yohanes Elboko, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Saudari Liliani, Saudari Geri Dwi Putra, Bapak Markus Salamba, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Ter Andi Lolo, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Hester Zainuddin, Bapak Julius Dengen, Nyonya Ratnawati Tambing, Bapak Yohanes Gadi, dan mungkin masih banyak lainnya. Tuhan, sembuhkan mereka, kuatkan dalam iman dan pengharapan. Keluarga kami, anak-anak kami berkati, jemaat-Mu. Dan bahkan kami bersyukur pemilihan majelis gereja sudah berlangsung, dan kiranya yang terpilih benar-benar adalah pilihan Tuhan. Persiapkan mereka dengan baik. Kami serahkan hidup kami seterusnya, berkati dan lindungi kami. Dipuji dan dimuliakan nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman-Nya. Jadi berkat kiranya bagi kita sekalian. Hiduplah sukacita mensyukuri karunia dan belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.